Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ketemu di dalam tutorial masih terkait dengan gambar 3D yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi untuk materi kita pada malam hari ini adalah penyajian gambar, penyajian objek yang sudah kita gambar untuk kita bagikan, kita sharing, dan kita berikan kepada para pembaca gambar atau kepada klien yang akan kita tuju. Jadi gambar itu harus memiliki syarat. Yang pertama, dia harus benar. Artinya di dalam menampilkan gambar kita harus benar. Ukuran yang ditampilkan memang ukuran sebenarnya. Kalau menggunakan skala, harus skala yang benar. Dan juga yang tidak kalah penting adalah penyajian gambar tersebut harus mampu menjadikan gambar yang kita berikan itu mampu dipahami oleh pembaca gambar. Nah, artinya tidak hanya dia harus bagus, tetapi juga harus mampu memberikan informasi yang sesuai kepada pembaca gambar. Nah, di sini mungkin karena sebagai pemula kita harus maklum bahwa di dalam penyampaian gambar itu ada beberapa yang masih perlu mendapat perhatian lebih. Misalnya kita ambil salah satu contoh yang dikerjakan oleh salah satu drafter di dalam pemberian dimensi seperti ini. Kemudian seperti ini. Ini menjadi suatu pembelajaran yang sangat penting, bahwasannya ada beberapa item-item yang perlu mendapat perhatian. Terlebih lagi misalnya di dalam kita pencetakan dokumen menjadi hard copy, ada beberapa item-item yang terputus, misalnya seperti ini. Ini harus dipelajari terlebih dahulu, lebih didetailkan, sehingga hasil gambar yang kita berikan kepada para pembaca gambar itu menjadi lebih baik. Nah, karena hakikatnya suatu gambar itu harus memberikan informasi yang sedetil-detilnya, baik dia berupa dimensi, material, bentuk, kemudian arah. Kita membandingkan misalnya dari salah satu gambar ini sulit untuk kita pahami apabila kita memberikan dimensi yang seperti ini. Apabila kita bandingkan misalnya dengan yang gambar ini, maka bisa kita ambil contoh bahwasanya pemberian dimensi juga harus mendapat perhatian yang lebih agar pemberian hasil gambar yang kita buat itu memiliki informasi yang jelas. Nah, tetapi tidak apa-apa karena di dalam proses pembelajaran selalu dimulai dari hal-hal yang harus kita perbaiki terus dan menerus, kita pelajari sampai nanti suatu saat kita akan mendapatkan metode yang pas dalam penyampaian dan penyajian objek gambar yang kita buat. Oke, nah. Dan ketelitian gambar juga menjadi perhatian. Bisa kita lihat di sini, misalnya meja ini ketika dia ditampilkan dalam konseptual, dia menjadi tidak
terlihat ada sesuatu yang hilang di sini. Tetapi ketika kita tampilkan secara transparan dengan view tipenya itu adalah X-ray, maka di sini kita perhatikan tidak ada kayu yang sama seperti yang sebelahnya. Artinya gambar juga harus dicek kelengkapan-kelengkapan yang menyertai dari objek yang kita gambar tersebut. Jangan sampai nanti ada objek yang tidak kita masukkan padahal itu memiliki suatu kepentingan yang sangat kritikal. Oke. Nah, jadi ini menjadi contoh untuk ke depan supaya penyajian gambar itu menjadi lebih baik dan bisa menjadi acuan ketika kita memberikan gambar, kita menampilkan gambar kepada orang lain. Ini akan mudah dipahami dan mudah dimengerti ketika orang melihat gambar yang kita buat. Nah, mungkin itu ada sedikit tip dan trik supaya di dalam penyajian gambar yang kita buat bisa menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Demikianlah tips singkat ini, semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan kepada gambar contoh yang saya tampilkan di sini, kita tidak maksud untuk melakukan pembanding-pembandingan, tetapi kita harapkan dengan bentuk contoh yang sudah ada dari kedua sampel ini dapat kita tarik kesimpulan bahwasannya penyajian gambar juga menjadi suatu yang penting selain gambar itu memiliki nilai kebenaran secara teknis. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.